dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Wow. Dan amal jariah pakai uang lelang dan yang membeli penipu dan uangnya hasil dari tipuan. Ulama pengen warok, ulama pengen hati-hati. Gak perlu pakai sistem lelang-lelangan. Kecuali yang dilelang mobil Alphard, rumah mewah. Gus Miftah nih punya 4 rumah, yang 3 rumah buat dia dan anak-anaknya. Yang 1 dilelang, 1 miliar gitu. Wajar, tetapi ini sekedar belangkon. Ini jadi tidak jauh berbeda dengan tindakan orang-orang kafir di luar sana, seperti Cristiano Ronaldo yang menjual jersinya seharga miliaran rupiah, terus juga Lionel Messi yang dimana harga tisu untuk menyeka air matanya dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya memberikan tanggapan atau mereaction mengenai tindakannya Habib Bahar yang kemarin, di mana beliau melelang beberapa barang-barangnya, yaitu seperti sorban, siwak, tasbih, cincin, dan lain sebagainya. Barang-barang yang dia pakai di dalam berdakwah katanya. Dan tentunya itu adalah dipakai ulama. Ya, dipakai ulama. Sehingga barang-barang tersebut dilelang oleh Habib Bahar. Siapa yang berani membelinya dengan harga yang mahal? Begitu. Dan tentunya tindakan seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa orang-orang terkenal lainnya seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ya, dimana melelang jersinya atau kaosnya. Dan juga yang lebih unik, siapa namanya? Lionel Messi, tisu yang dipakai untuk menyeka air matanya dijual atau dilelang, dan itu lakunya miliaran rupiah. Hanya tisu. Saya kalau melihat berita seperti ini kadang suka ngakak. Dan di video ini saya ingin memberikan reaction terhadap video yang beredar, yaitu di mana belangkonnya Gus Miftah itu laku seharga 900 juta rupiah. Hampir 1 M itu belangkon. Oke, coba kita langsung lihat seperti apa videonya. saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Waduh. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta. 200 juta? Santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh belangkon. Nah, karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu. Harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada 2 orang. Ada 2 orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Wow. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Jadi tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu, jadi nombok. Jadi Gus Miftah melelang belangkonnya dan dibeli seharga 900 juta rupiah. Dan setelah dia menerima uang, dia masih menombok 1,5 M. Ya, jadi rugi. Jadi Gus Miftah ini melelang belangkonnya yang mungkin dibeli harganya cuma ya 100.000 atau berapa gitu, dan dijual 900 juta dan dia masih nombok. Luar biasa sekali ya, betapa mulianya gitu. Mendapatkan uang 900 juta, setelah dia mendapatkan uang 900 juta, dia harus mengeluarkan 1,5 M. Ya, keluarnya kemana itu 1,5 M? Buat apa? Di sini tidak dikasih keterangan oleh Gus Miftah. Ya, mudah-mudahan bener deh yang diucapkan. Saya tidak mau berprasangka-prasangka karena untuk apa dilelang gitu kalau kita masih nombok. 900 juta itu sudah uang yang sangat fantastis ya untuk membangun pesantren misalkan. 900 juta itu sudah cukup banyak, apalagi modalnya cuma puluhan ribu rupiah dan mendapatkan 900 juta. Coba kita dengerin lanjut. Soalnya tidak dikasih keterangan apa gitu. Gus Miftah ini memberikan statement kalau dia nombok sebesar 1,5 M atau 1,5 M. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Bahkan ketika seseorang itu tidak tahu kalau itu uangnya nggak benar,
Kita yang menerima sebagai penjual pun sah, halal, nggak ada masalah. Enak. Nah, artinya saya pikir apa yang kemudian hari ini terjadi udah sangat berlebihan dan ini sangat mencoreng nama baik saya. Karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya, mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana itu. Ketakutan kan? Nah, itu. Sehingga ini secara materi dan imateri sangat-sangat merugikan. Gus, itu melalui dananya sendiri masuk langsung ke sebuah yayasan lelang atau ke nomor rekening Gus? Ya. Waktu itu dananya karena panitia charity-nya itu minta masuk ke kita dulu, tapi kemudian langsung kita transfer dan itu ada buktinya semuanya, ada buktinya atas sepengetahuan panitia. Oke, jadi awalnya uang itu masuk ke rekening mereka lalu ditransfer ke yayasan gitu. Ya. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi, kita juga menyimak beberapa fakta menarik mengenai dana yang dikucurkan kepada Gus Miftah ini adalah dari seseorang yang terduga kasus penipuan. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba kita reaction seperti apa beritanya. Ulama Gus Miftah mengaku terkejut lantaran namanya terkejut. turut terseret dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Tindak pidana. atau TPPU Wahyu Kenzo. Atas tudingan yang ditujukan kepadanya, Wahyu Gus Miftah Kenzo menganggap hal tersebut terlalu berlebihan. Pasalnya menurut Gus Miftah saat proses pembayaran pelakon yang dibeli Wahyu Kenzo seharga 900 juta rupiah, dia tak mungkin menanyakan dari mana. Karena dapat uangnya gampang, ya dapat uangnya dari hasil nipu, membohongi umat, lalu dibelikan belangkon. Dengan dalih Wahyu Kenzo ini membeli belangkon itu untuk bersedekah, beramal soleh. Tetapi ujung-ujungnya uang yang didapat adalah uang dari hasil penipuan. Dan Gus Miftah kenal sama si penipu itu, ya. Lanjut dulu. Hasil uang yang diperoleh tersangka. Terlebih uang hasil penjualan belangkon yang dibeli Wahyu Kenzo senilai 900 juta rupiah dalam proses lelang itu tak dinikmati dirinya sendiri. Iya. Dan uang itu diamalkan untuk santri asuhnya yang berada Amal jariah pakai uang lelang dan yang membeli penipu dan uangnya hasil dari tipuan. Ya Allah. Seharusnya kalau untuk beramal jariah, seharusnya kalau untuk bersedekah tanpa teriak-teriak, tanpa dipublik gitu, tanpa lelang-lelangan. Orang yang ingin bersedekah, sedekah saja. Bangsawan nih yang mau berdonasi, ingin membangun pesantren, tidak perlu teriak di media sosial, saya mau ngasih uang 900 juta, 1,4 miliar, 2 miliar untuk bangun pondok pesantren. Gak usah. Usahakan adab ketika kita ingin bersedekah atau beramal jariah, bersedekahlah dengan tangan kanan. Usahakan tangan kirinya jangan tahu. Apa artinya? Kalian tahu semua. Ya, dan ini enggak jual belangkon. Belangkon dijual. Harga 900 juta. Biar viral. Dan setelah viral, uangnya dapat dari penipuan. Orang yang susah mencari uang tidak akan ujuk-ujuk dengan mudah menggelontorkan uang 900 juta hanya untuk belangkon. Meskipun belangkonnya terbuat dari emas sekalipun, 900 juta kebanyakan untuk beli. Kecuali emasnya lebih sekilo gitu. Coba lanjut dulu. di Jawa Timur. Atas hal tersebut pihaknya turut membantah terlibat dalam kasus TPPU Wahyu Kenzo. Seperti diketahui, Wahyu Kenzo merupakan tersangka kasus penipuan investasi dalam robot trading atau atau ATG. Dalam kasus tersebut tersangka telah membohongi puluhan ribu orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Menurut Zainul Arifin, dalam kasus ini tak hanya menyeret nama Gus Miftah, namun 8 publik figur lainnya juga turut terlibat. Di antaranya Raffi Ahmad dan Atta Halilintar, Stefan William, Haji Faisal, dan beberapa artis ternama lainnya. Untuk mengklarifikasi yang ramai soal dugaan saya menerima dana dari seseorang. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada. Jadi kalau kita ingin warok nih, ulama pengen warok, ulama pengen hati-hati, gak perlu pakai sistem lelang-lelangan. Kecuali yang dilelang mobil Alphard, rumah mewah. Gus Miftah nih punya 4 rumah, yang 3 rumah buat dia dan anak-anaknya, yang 1 dilelang 1 miliar gitu. Wajar. Tetapi ini sekedar belangkon, seolah-olah ingin menyaingi Cristiano Ronaldo yang melelang baju jersinya.
Begitu. Seolah-olah ulama seharusnya warok, hati-hati. Tidak perlu membuat kontroversi melelang belangkon dengan harga 200 juta, 900 juta. Gak perlu. Punya rumah, rumahnya lelang. Lelang rumahnya. Punya mobil mewah, mobilnya lelang. Setara itu. Jadi perjuangan dengan apa yang didapat itu setara. Ingin membangun pesantren katanya, ingin membangun pesantren. Bukan belangkon yang dilelang harusnya. Ya. Rumah yang didapatkan dengan jerih payah, keringat, perjuangan itu dilelang, maka insya Allah itu keikhlasan yang diuji. Ya, dilihat keikhlasannya. Tapi kalau cuma belangkon dan yang membeli orang-orang kriminal, nggak tahu saya mau ngomong apa sudah. Inilah kenapa seluruh ulama tidak pernah melakukan lelang-lelangan. Ulama-ulama yang warok, banyak ulama, tapi ulama yang warok ini yang sedikit. Yang benar-benar paham ilmu tasawuf. Lanjut dulu. Belangkon. Nah, karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu. Terus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada dua orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Iya, live. Kemudian akhirnya karena hasil uangnya gampang Gus dapetinnya, yaitu dengan nipu orang. Jadi orang itu, si Wahyu ini, untuk gelontorkan uang 900 itu gampang Gus. Karena apa? Uangnya hasil nipu, warok. Ya, jadi kita sebagai ulama itu harusnya lebih fokus ke waroknya, hati-hatinya. Tidak perlu mengikuti tren, tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti siapa namanya? Cristiano Ronaldo begitu. Lelang-lelang kaos, jersey untuk kegiatan amal. Gak perlu. Amal itu harus dirahasiakan. Kita mau mendirikan pondok pesantren di Jakarta, di Palembang, di Kalimantan, Jawa Timur, di mana-mana. Gak perlu pengumuman. Pengen kalian menggelontorkan dana, misalkan kalian punya harta 1 miliar, 100 juta, mau kalian hibahkan, mau kalian gelontorkan kepada pembangunan pesantren. Silahkan. Gak perlu pengumuman. Begitu adabnya beramal jariah. Kenapa? Nanti jatuhnya bisa ke riya, jatuhnya bisa ke sombong, jatuhnya bisa ke hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Lanjut lagi. Yang paling tinggi waktu itu, ya, bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Keren. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Ya. Tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M. Waduh. Artinya saya tombok untuk charity itu. Ditombok. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya belum. Ya, kalau begitu tarik lagi uangnya yang 900 juta, belangkonnya balikin. Nggak penting sama sekali. Kalau bagi saya. Allahu Akbar. Jadi di sini kita sebagai seorang muslim, tentunya kemarin saya juga menanggapi yang terjadi kepada fenomena Habib Bahar juga melelang sorban-sorbannya, melelang cincinnya, tasbihnya, dan beberapa benda yang dia pakai di dalam berdakwah. Ini Gus Miftah juga jualan apa yang dia pakai di dalam berdakwah. Ini seolah-olah memberikan kesan kepada masyarakat apa yang dipakai ulama itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Apapun yang dipakai, apapun yang melekat kepada tubuhnya itu bisa jadi mahal. Karena orangnya itu adalah ahli ilmu. Mungkin seperti itu tanggapannya. Jadi ilmu itu mahal. Saya di sini masih berpikir, ini manfaatnya apa gitu. Kepada si pembeli manfaatnya apa? Membeli barang yang murah dengan harga mahal hanya karena yang memakainya adalah seorang ulama. Manfaatnya apa? Apalagi dengan embel-embel apa yang dia pakai itu digunakan untuk berdakwah. Ini jadi tidak jauh berbeda dengan tindakan orang-orang kafir di luar sana, seperti Cristiano Ronaldo yang menjual jersinya seharga miliaran rupiah, terus juga Lionel Messi yang dimana harga tisu untuk menyeka air matanya dihargai berapa itu, kalau nggak salah 9 miliar itu. Faedahnya itu apa gitu ya, meskipun uangnya disumbangkan ke ini ke itu, manfaat untuk yang beli apa? Tentunya di sini ya teman-teman, kita melihat fenomena ini, kita seperti seolah-olah terlalu mengagung-agungkan manusia seperti Lionel Messi ya, hanya sekedar tisu dijual seharga miliaran rupiah, paling tisunya cuma 10.000 rupiah, dan berapa kali lipat itu bisa dihargai 10 miliar atau berapa miliar katanya, hanya karena menyeka air matanya Messi. Lalu tisu itu dari harga yang murah menjadi harga yang fantastis. Logika saya gak nyampe gitu. Yang beli itu untuk apa? Apa untuk disembah? Apa untuk dikoleksi, ditaruh museum? Ini adalah air matanya orang paling suci di dunia, orang yang paling berpengaruh di dunia. Gak gitu kan? Ya,
Jadi saya masih berpikir faedahnya apa gitu. Tapi ini adalah pemikirannya bukan orang Islam. Yang membeli mungkin bukan orang Islam, bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad meskipun dia adalah orang yang bertemu dengan malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah, yang berkomunikasi dengan Allah, apa yang dia pakai sendal, misalkan sendal, baju, sorban, Rasulullah pakai untuk Isra Mi'raj, menembus langit ketujuh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun, misalkan sendal yang dipakai Rasulullah itu dijual, dilelang gitu, untuk kepentingan Islam. Yang dipakai Rasulullah untuk Isra Mi'raj dilelang, misalkan. Pernah nggak kayak gitu? Ingat loh, itu sendal sudah nembus ke langit ketujuh, pernah ke hadapan Allah gitu. Pernah nggak kayak gitu? Enggak kan? Ya, tidak pernah ada seorang Amirul Mukminin. Rasulullah jelas tidak mencontohkan. Amirul Mukminin tidak mencontohkan. Imam-imam mazhab tidak mencontohkan. Sultan Muhammad Al-Fatih juga tidak pernah mencontohkan meskipun dia telah menaklukkan Konstantinopel. Pedang yang dia pakai mau dilelang gitu. Karena pedangnya dipakai untuk menaklukkan Konstantinopel. Harganya se-Palestina gitu. Harganya misalkan sekian ratus triliun untuk pembangunan Islam. Jadi seolah-olah apa yang dipakai oleh orang yang berpengaruh ini, orang-orang yang disebut ulama, tokoh agama, meskipun barangnya murah, itu dihargai mahal. Takutnya di dalam hati ini ada perasaan aku, ya. Wow, aku ini adalah orang yang besar. Apapun yang aku pakai harganya bisa mahal. Jadi apabila di dalam hati seorang manusia itu sudah ada sedikit rasa kesombongan, maka itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Blangkon yang harganya tidak sampai 1 juta mungkin, semahal-mahalnya kain, lalu dilelang sampai 900 juta, sudah dapat keuntungan, lalu katanya Gus Miftah dapat keuntungan sebesar itu masih nombok 1,5 M. Untuk apa? Kalau beliau menombok 1,5 M itu untuk bersedekah, untuk menambah kekurangan, membangun pesantren atau apalah itu, dan ini bagi saya, itu kan jatuhnya sedekah. Alangkah lebih baik tidak usah dibicarakan. Saya nombok loh 1,5 M, karena kemarin saya dapat 900 M masih kurang. Saya tombok untuk bangun pesantren. Biasanya kalau orang sedekah itu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu gitu. Karena di sini yang saya tangkap takutnya si pembeli itu ketika membeli blangkon, membeli sorban dan lain sebagainya, itu digunakan untuk bahan-bahan kesombongan saja itu. Kalau saya itu mampu membeli dan menyumbang sebesar sekian-sekian. Jadi amal ibadahnya bukan untuk benar-benar bersedekah, tetapi untuk dilihat banyak orang nanti jatuhnya. Tidak perlu para ulama ini untuk melelang barang-barang pribadinya. Tidak perlu. Apalagi barang-barang murah dilelang dengan harga mahal. Tidak perlu. Cukup bersuara. Ya, apalagi masanya banyak. Cukup bersuara, maka dana itu akan datang dengan sendirinya. Karena itu ilmu. Ya. Misalkan seperti Habib Bahar. Tidak perlu lelang. Habib tidak perlu lelang. Cukup antum buat postingan atau buat pengumuman, butuh dana sekian banyak, post. Maka apa? Kucuran dana itu akan datang. Ya. Dan itu akan lebih arif daripada melelang-lelang. Ya, seperti Gus Miftah. Saya bukan ingin menasehati sama sekali, tetapi di sini saya hanya berbeda pandangan. Pandangan Gus Miftah ke kiri, misalkan saya ke kanan. Pokoknya tidak sepakat lah dengan apa yang mereka lakukan. Bukan menasehati, sekali lagi. Seperti Gus Miftah. Dia tidak perlu melelang blangkonnya, nggak perlu. Apalagi blangkonnya yang harganya cuma ratusan ribu mungkin, lalu dijual dengan ratusan juta. Ini sudah tidak masuk akal, karena akan muncul di benak-benak masyarakat atau di pikiran masyarakat, oh, apa yang dipakai ulama itu bisa mahal ya. Nah, begitu nanti jatuhnya. Nanti terbayang-bayang dengan hal-hal yang tidak baik. Dan tentunya juga takutnya akan muncul kesombongan gitu. Kesombongan dari yang melelang, dan juga kesombongan dari yang membeli. Saya mampu membeli seharga apapun. Kesombongan nanti yang muncul. Karena apabila kegiatannya berupa uang, dana yang sekian banyak itu adalah sedekah jatuhnya. Amal jariyah. Dan sebaik-baik sedekah adalah di mana tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Saya di sini bukan ingin menasihati Gus Miftah ataupun Habib Bahar atau siapapun di sana. Tetapi ini adalah pola pandang saya sendiri.
Baik teman-teman, semoga ke depan tidak terjadi lagi sistem lelang-lelangan. Nanti pakaian dalam dilelang gitu. Pakaian dalamnya ulama itu, sandalnya ulama nanti dilelang. Beli sandal swallow di pasar yang harganya 10 ribuan atau 20 ribu, suruh pakai ke ulama. Setelah 1 tahun dipakai udah bolong-bolong, lelang itu sendal. Belikan lagi ulama sendal. Terus begitu. Jadi ulama disuruh pakai sendal swallow, nanti setelah dipakai berapa lama oleh ulama, dilelang. Bilang, itu sendalnya ulama barokah. Bilang kayak gitu. Keren? Keren.